Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dalam tugas mata kuliah Cirebon Studies pekan ke-13, yaitu tentang sistem teknologi di Cirebon, yang meliputi kereta Paksi Nagaliman, kereta Siang Barong, Pedati Gede, Gapur Lawang Bentar, dan Masjid. Cirebon adalah sebuah kota yang terletak di pesisir utara Jawa Barat, memiliki beragam warisan budaya, teknologi, dan sejarah yang sangat menarik. Sistem teknologi di Cirebon, baik yang terkait dengan transportasi, infrastruktur maupun teknologi tradisional, mencerminkan perpaduan antara tradisi dan kemajuan zaman. Berikut adalah beberapa sistem teknologi tradisional yang ada di Cirebon. Yang pertama yaitu ada kereta Paksi Nagaliman. Makna nama Paksi Nagaliman di Keraton Cirebon. Yang pertama yaitu paksi atau burung. Dalam budaya Jawa, paksi atau burung memiliki makna simbolis yang kuat. Burung seringkali dianggap sebagai lambang kebebasan, keanggunan, dan kekuatan dalam penerbangan. Dalam konteks kereta Paksi Nagaliman, paksi bisa melambangkan perjalanan yang tinggi, mulia, dan terhormat, seolah kereta ini membawa penguasa atau bangsawan dalam sebuah perjalanan yang penting. Yang selanjutnya yaitu naga, salah satu simbol yang sangat kuat dalam budaya Indonesia termasuk di Cirebon. Naga sering diasosiasikan dengan kekuatan, kewibawaan, dan kebijaksanaan. Naga juga dianggap sebagai makhluk yang bisa melindungi dan memberikan kekuatan spiritual. Dalam konteks kereta ini, naga mencerminkan kekuatan dan kemuliaan yang dimiliki oleh Keraton Cirebon sebagai pusat kekuasaan dan kebudayaan. Selanjutnya yaitu liman, yang berarti lima, yang dalam tradisi Jawa sering kali dianggap sebagai angka yang memiliki makna simbolis, seperti 5 penjuru mata angin atau 5 panca indera manusia. Dalam konteks kereta ini, liman bisa mengandung makna keseimbangan dan keharmonisan, yang berarti perjalanan dengan kereta ini tidak hanya akan mengantarkan orang ke tujuan fisik, tetapi juga membawa kedamaian dan kesejahteraan. Secara keseluruhan, Paksi Nagaliman adalah simbol perjalanan mulia yang dilaksanakan dengan kekuatan, kebijaksanaan, dan keharmonisan. Nama ini menggambarkan perjalanan penting yang dihadapi oleh raja atau bangsawan yang membawa mereka menuju kesejahteraan dan kemakmuran. Sejarah kereta Paksi Nagaliman di Keraton Cirebon. Asal-usul dan pembuatan kereta. Kereta Paksi Nagaliman ini diperkirakan dibuat pada zaman pemerintahan Sultan Cirebon yang berkuasa pada abad ke-15 atau 16. Kereta ini menjadi bagian dari koleksi kerajaan yang digunakan dalam acara upacara kenegaraan atau perayaan besar. Pembuatannya melibatkan seni dan kerajinan tangan yang sangat tinggi, dengan hiasan ukiran dan ornamen yang menggambarkan budaya dan simbol-simbol keagamaan serta kebesaran Keraton Cirebon. Terus selanjutnya peran dalam upacara kerajaan. Kereta ini digunakan dalam berbagai upacara besar, termasuk prosesi raja dan keluarga kerajaan menuju tempat ibadah atau acara penting lainnya. Kereta ini adalah bagian dari upacara keagamaan atau perayaan kerajaan
yang biasanya melibatkan perjalanan menuju masjid atau tempat-tempat suci. Penggunaan kereta ini menunjukkan status dan kekuasaan sang sultan serta pentingnya momen-momen tersebut dalam tradisi kerajaan Cirebon. Yang selanjutnya yaitu makna filosofis kereta paksi Nagaliman. Di luar fungsi praktisnya sebagai alat transportasi, paksi Nagaliman juga memiliki makna filosofis yang mendalam. Kereta ini adalah simbol kemuliaan dan kehormatan bagi Keraton Cirebon. Kereta ini tidak hanya digunakan untuk bepergian, tetapi juga sebagai simbol penyatuan antara dunia fisik dan spiritual, di mana perjalanan kereta ini membawa keselamatan dan kedamaian bagi keraton dan rakyatnya. Yang kedua yaitu ada transportasi kereta Singa Barong. Makna kereta Singa Barong. Kereta Singa Barong adalah salah satu kereta tradisional yang memiliki makna dan sejarah yang sangat penting dalam kebudayaan Kesultanan Cirebon, Jawa Barat. Kereta ini dikenal karena bentuknya yang unik dan simbolis, serta perannya dalam berbagai upacara dan tradisi kerajaan. Simbol kereta dan keagungan. Kereta Singa Barong memiliki bentuk yang menyerupai singa, binatang yang seringkali melambangkan kekuatan, keberanian, dan keagungan dalam konteks kerajaan. Kereta ini mencerminkan status dan kehormatan dari Kesultanan Cirebon. Selanjutnya yaitu ada perpaduan budaya. Kereta ini juga menunjukkan perpaduan budaya antara tradisi Jawa dan pengaruh Islam, serta unsur-unsur budaya Tionghoa yang ada di Cirebon. Hal ini terlihat dari desain dan ornamentasi kereta yang kaya akan simbol-simbol budaya yang beragam. Terus juga sebagai pengangkut sultan, kereta Singa Barong digunakan dalam berbagai acara resmi, termasuk dalam prosesi pengangkatan sultan atau acara-acara besar lainnya. Keberadaannya mengandung nilai-nilai kebesaran dan penghormatan terhadap raja atau penguasa. Ada sejarah kereta Singa Barong, asal-usul dan pembuatannya. Kereta Singa Barong diyakini telah ada sejak zaman Kesultanan Cirebon yang dimulai pada abad ke-15. Kereta ini pertama kali digunakan dalam upacara-upacara kerajaan sebagai simbol kehormatan dan kekuasaan sultan. Terus juga sebagai peran dalam prosesi kerajaan. Kereta ini sering digunakan dalam prosesi besar seperti pengangkatan Sultan Cirebon atau sebagai bagian dari tradisi upacara di Kesultanan Cirebon. Dalam perjalanan waktu, kereta ini menjadi simbol keagungan yang sangat dihormati. Terus juga sebagai penyempurnaan dan pemeliharaan. Kereta Singa Barong telah melewati beberapa kali restorasi dan pemeliharaan agar tetap terjaga keasliannya. Hingga kini, kereta ini tetap digunakan dalam acara-acara besar dan sering dipamerkan di museum atau situs-situs bersejarah yang berkaitan dengan Kesultanan Cirebon. Fungsi dan kegunaan dari kereta Singa Barong. Yang pertama yaitu sebagai upacara pengangkatan sultan. Kereta ini digunakan untuk mengangkut Sultan Cirebon dalam upacara pengangkatan dan prosesi lainnya, menggambarkan kemuliaan dan status tinggi sang penguasa. Dan digunakan juga dalam upacara adat dan keagamaan. Kereta ini juga menjadi bagian dari upacara adat dan keagamaan yang melibatkan keluarga kesultanan. Terus juga dijadikan sebagai simbol kebesaran. Dalam perkembangan budaya masyarakat Cirebon, kereta ini menjadi simbol kebesaran dan identitas Kesultanan Cirebon yang masih dihormati hingga sekarang. Secara keseluruhan,
kereta singa barong tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi pada zaman kerajaan, tetapi juga sebagai simbol kebesaran dan warisan budaya yang terus dilestarikan oleh masyarakat Cirebon dan Kesultanan Cirebon. Terus alat transportasi yang ketiga yaitu ada pedati gede. Pedati gede di Keraton Cirebon memiliki makna dan sejarah yang sangat penting dalam budaya dan tradisi Keraton Cirebon. Pedati ini merupakan simbol kekuatan, kemegahan, dan tradisi kerajaan yang telah ada sejak lama. Makna pedati gede yaitu yang pertama sebagai simbol kekuatan dan kewibawaan. Pedati gede adalah kendaraan besar yang digunakan oleh Sultan Cirebon dalam berbagai upacara kerajaan, terutama saat prosesi penting seperti pernikahan, pengangkatan ratu baru, atau acara lainnya yang memerlukan simbol keagungan dan kemuliaan. Penggunaan pedati ini menunjukkan kekuatan dan kewibawaan sultan serta menunjukkan kesan besar dan megah. Terus juga sebagai kendaraan upacara, pedati gede digunakan dalam berbagai upacara adat yang terkait dengan kerajaan, menjadi bagian integral dalam upacara pengukuhan raja dan para pejabat tinggi, serta dalam acara tradisional yang mencerminkan nilai-nilai budaya Cirebon yang masih dijaga sampai sekarang. Terus juga dijadikan sebagai simbol kehormatan. Penggunaan pedati ini juga dapat dilihat sebagai bentuk penghormatan kepada sultan dan keluarganya. Ketika pedati gede digunakan, masyarakat Cirebon melihatnya sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan terhadap kerajaan mereka. Sejarah pedati gede. Pedati gede pertama kali dibuat pada masa pemerintahan Sultan Cirebon. Pedati ini tidak hanya digunakan sebagai alat transportasi, tetapi juga memiliki unsur spiritual dan kultural yang mendalam. Pedati gede umumnya digunakan pada masa-masa upacara besar kerajaan, termasuk saat diadakan perjalanan kenegaraan. Pada masa lalu, pedati ini dipakai oleh sultan untuk berkeliling ke berbagai wilayah kerajaan atau dalam perjalanan ke tempat-tempat suci. Seiring waktu, pedati ini menjadi bagian dari upacara kerajaan, menggambarkan kemewahan dan kebesaran Keraton Cirebon. Salah satu yang paling dikenal adalah pedati gede Keraton Kesepuhan di Cirebon, yang kini menjadi bagian dari koleksi kerajaan dan sering dipamerkan dalam berbagai kesempatan resmi. Pedati ini dirancang dengan ornamen yang sangat khas, mencerminkan budaya Cirebon yang menggabungkan unsur Jawa, Sunda, dan Islam. Bentuk dan fungsinya. Pedati gede berbentuk besar dan biasanya ditarik oleh kerbau atau hewan ternak lainnya. Dikenal karena ukiran-ukiran rumit yang menghiasi bagian-bagiannya. Pedati ini tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan, tetapi juga sebagai karya seni yang menunjukkan keterampilan tinggi pengrajin pada masa itu. Terus juga pelestarian dan penggunaan saat ini. Hingga sekarang, pedati gede masih dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya Keraton Cirebon. Setiap tahun, pedati ini bisa terlihat dalam berbagai perayaan atau acara keraton seperti Hari Jadi Cirebon atau perayaan lain yang melibatkan Keraton Cirebon. Dengan demikian, pedati gede tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menjadi simbol kehidupan adat dan budaya yang masih terus hidup di kalangan masyarakat Cirebon. Terus alat transportasi yang keempat yaitu ada gapura lawang bentar. Gapura lawang bentar di Keraton Cirebon merupakan salah satu elemen penting dalam
arsitektur dan simbolisme budaya yang terkait dengan Keraton Cirebon. Gapura ini memiliki makna yang mendalam dan sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan kerajaan serta filosofi budaya yang berkembang di wilayah Cirebon. Simbol pembatas dan pintu gerbang. Gapura Lawang Bentar berfungsi sebagai pintu gerbang utama yang memisahkan dunia luar dengan dunia dalam keraton, yang dianggap sebagai tempat yang sakral dan penuh dengan nilai-nilai kebesaran. Gapura ini merupakan simbol batas antara kehidupan masyarakat biasa dengan kehidupan kerajaan yang lebih tinggi dan terhormat. Terus juga sebagai simbol kesucian dan keagungan. Sebagai pintu masuk ke keraton, Gapura Lawang Bentar juga melambangkan kesucian dan keagungan kerajaan. Biasanya dalam tradisi Jawa dan Sunda, pintu gerbang atau gapura memiliki makna spiritual yang sangat dalam. Pintu gerbang ini diharapkan dapat menyaring hal-hal yang buruk dan hawa yang baik serta suci yang dapat memasuki wilayah keraton. Terus juga sebagai simbol kehormatan dan kewibawaan, Gapura Lawang Bentar juga melambangkan kewibawaan raja atau sultan yang memerintah. Sebagai pintu masuk utama kerajaan, gapura ini berfungsi untuk memberikan kesan kemegahan dan memperlihatkan betapa pentingnya posisi kerajaan dalam struktur sosial masyarakat. Sejarah Gapura Lawang Bentar. Gapura Lawang Bentar telah ada sejak masa awal berdirinya Keraton Cirebon. Cirebon sebagai salah satu kerajaan yang memiliki tradisi kuat dalam budaya Jawa dan Sunda menggunakan gapura sebagai bagian dari desain arsitektur keraton mereka. Gapura Lawang Bentar menjadi bagian dari perkembangan arsitektur keraton yang menggabungkan berbagai elemen budaya dan agama, terutama pengaruh Islam, Hindu, dan budaya lokal. Seiring dengan perkembangan zaman, Gapura Lawang Bentar di Keraton Cirebon juga menjadi tempat di mana banyak upacara adat dan kerajaan berlangsung. Pada zaman dahulu, gapura ini tidak hanya berfungsi sebagai pintu gerbang fisik, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan kesucian kerajaan yang memerintah. Selain itu, Gapura Lawang Bentar di Keraton Cirebon juga merupakan representasi dari arsitektur tradisional Cirebon yang khas, yang menggabungkan unsur-unsur arsitektur Jawa, Sunda, dan pengaruh Islam yang terlihat dari ornamen dan bentuk-bentuk yang ada pada gapura tersebut. Bentuk dan fungsi Gapura Lawang Bentar. Gapura Lawang Bentar memiliki bentuk yang khas, yaitu dua struktur bertumpuk yang memisahkan jalan menuju keraton. Desainnya cenderung tinggi dan ramping, dan ornamen yang menggabungkan berbagai gaya arsitektur. Gapura ini biasanya dibangun dengan bahan-bahan tradisional seperti batu bata dan kayu yang dihiasi dengan ukiran-ukiran indah yang menggambarkan nilai-nilai budaya dan agama yang ada di Cirebon. Gapura ini juga berfungsi sebagai tempat di mana raja atau sultan dan keluarganya dapat memasuki keraton, sekaligus sebagai simbol dari perjalanan spiritual dan simbolis ke dunia yang lebih tinggi dan lebih suci. Pelestarian dan signifikasi sekarang. Saat ini, Gapura Lawang Bentar tetap menjadi bagian integral dari Keraton Cirebon dan merupakan simbol kebanggaan dari masyarakat Cirebon. Gapura ini tidak hanya menjadi tempat untuk upacara dan kegiatan kerajaan, tetapi juga menjadi daya tarik wisatawan budaya yang menarik bagi pengunjung yang ingin lebih memahami sejarah dan tradisi kerajaan Cirebon. Sebagai salah satu warisan budaya,
Gapura ini menjadi bukti betapa kuatnya pengaruh arsitektur tradisional Cirebon dalam membentuk identitas budaya kerajaan dan masyarakatnya. Selain itu, pelestarian Gapura Lawang Bentar juga melibatkan aspek pemeliharaan budaya dan sejarah yang sangat penting untuk generasi masa depan. Alat transportasi yang kelima yaitu ada masjid. Masjid di Cirebon memiliki makna yang sangat penting dalam konteks sejarah, budaya, dan agama di Cirebon, khususnya dalam kaitannya dengan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol integrasi antara budaya lokal dengan ajaran Islam yang dibawa oleh para wali atau wali songo di Jawa. Keraton Cirebon sendiri dikenal sebagai salah satu pusat kekuatan Islam di Jawa Barat, sehingga keberadaan masjid di keraton ini sangat erat kaitannya dengan peran politik dan agama dalam membentuk identitas Cirebon sebagai daerah yang memiliki warisan budaya Islam yang kuat. Masjid ini juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan kebudayaan yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk menjalankan ibadah serta kegiatan sosial lainnya. Selain itu, masjid di Keraton Cirebon juga mencerminkan hubungan antara penguasa dan ulama dalam mengembangkan agama Islam di Cirebon. Sejarah masjid di Keraton Cirebon berawal sejak abad ke-15, ketika Keraton Cirebon menjadi salah satu kerajaan Islam yang berkembang pesat di pesisir utara Jawa. Salah satu masjid yang terkenal di Cirebon adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang terletak di Kompleks Keraton Kesepuhan Cirebon. Masjid ini memiliki sejarah panjang dan berperan besar dalam perkembangan agama Islam di Cirebon. Keraton Cirebon didirikan oleh Sunan Gunung Jati, salah satu dari wali Songo pada abad ke-15. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam di Jawa Barat dan berperan dalam menyebarkan agama Islam ke wilayah Cirebon dan sekitarnya. Keraton Cirebon juga menjadi pusat penyebaran agama Islam di kawasan tersebut, dan masjid di keraton menjadi simbol dari pengaruh Islam di kalangan kerajaan. Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berada di Keraton Kesepuhan Cirebon adalah salah satu masjid yang sangat bersejarah. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Sepuh I dan menjadi tempat ibadah utama bagi keluarga kerajaan serta masyarakat Cirebon pada umumnya. Nama Sang Cipta Rasa sendiri memiliki arti pencipta rasa yang menunjukkan bahwa masjid ini adalah tempat yang mendekatkan umat kepada Tuhan. Masjid Agung Sang Cipta Rasa dikenal dengan arsitektur yang khas, memadukan unsur-unsur budaya Islam dengan budaya lokal. Misalnya, terdapat penggunaan atap limas atau tumpeng yang mencerminkan pengaruh arsitektur Jawa, serta sebagai ornamen yang mencerminkan kehalusan budaya Cirebon. Keunikan lainnya adalah adanya kaligrafi dan hiasan-hiasan seni Islam yang memperlihatkan kombinasi antara seni Islam dengan seni tradisional Cirebon. Masjid di Keraton Cirebon tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan Islam. Di masjid ini banyak ajaran Islam disebarkan melalui kegiatan dakwah, pengajaran agama, dan pengajian-pengajian yang dihadiri oleh masyarakat Cirebon, baik kalangan kerajaan maupun rakyat biasa. Keraton Cirebon dan masjidnya menjadi simbol dari proses akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal. Masjid di Keraton Cirebon juga berperan dalam mendukung stabilitas politik di kerajaan sebagai tempat berkumpulnya penguasa, ulama, dan masyarakat. Masjid ini menjadi pusat komunikasi politik dan sosial yang sangat penting. Sultan Cirebon sebagai pemimpin kerajaan seringkali menggunakan masjid untuk mendekatkan diri dengan rakyat dan memperkuat posisi kerajaan dengan dukungan dari ulama dan masyarakat setempat.
Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan pada materi yang ke-13 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya dan mohon arahannya. Sekian, syukron wa dhumtum fil khair wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.